gempar di seluruh ASEAN. Madam Pang langsung sindir super keras dan pedas soal skandal Malaysia palsukan dokumen pemain. Sampai bilang, ini benar-benar bikin malu ASEAN. Saat negara-negara lain bekerja keras membangun sepak bola dengan jalur yang benar, mereka malah memilih jalan kotor. Saya kasihan pada para pemain itu. Mereka punya karir bagus di Eropa, tapi sekarang karirnya bisa hancur lebur karena kesalahan federasi. Wah, validkah demikian? Fans Malaysia auto nangis kejang. Inilah rentetan hukuman super berat yang diterima timnas Malaysia dari FIFA usai ketahuan pemain naturalisasinya ilegal. Ternyata ada tambahan sanksi berupa denda 247 miliar dan di-banned FIFA dari kualifikasi Piala Asia 2027 dan kualifikasi Piala Dunia 2030 kah? Simak semua detailnya di sini. Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate Timnas Indonesia. Dunia sepak bola Asia Tenggara kembali diguncang setelah FIFA resmi menjatuhkan hukuman berat kepada Federasi Sepak Bola Malaysia (FAM) akibat kasus pemalsuan dokumen 7 pemain naturalisasi. Kini giliran sosok kuat dari Thailand, Madam Pang, yang angkat bicara. Ketua Federasi Sepak Bola Thailand itu melontarkan komentar tajam penuh sindiran bahkan menohok yang membuat kasus ini semakin ramai diperbincangkan. Dalam wawancaranya dengan media lokal, Madam Pang tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Ia menilai apa yang dilakukan FAM bukan hanya merusak citra sepak bola Malaysia, melainkan juga mencoreng wajah Asia Tenggara di mata dunia. Ini benar-benar bikin malu ASEAN saat negara-negara lain sedang bekerja keras membangun sepak bola dengan jalur yang benar, mereka malah memilih jalan kotor dengan memalsukan dokumen. Saya benar-benar tidak habis pikir, ujar Madam Pang dengan nada tegas. Menurutnya, sepak bola modern menuntut transparansi, profesionalisme, dan sportivitas. Semua federasi dituntut untuk taat pada aturan demi menjaga kredibilitas kompetisi. Namun, Malaysia justru melakukan tindakan licik yang hanya akan membawa kehancuran. Tak hanya menyalahkan federasi, Madam Pang juga menyoroti nasib para pemain yang terseret dalam kasus ini. 7 pemain naturalisasi yang sebelumnya tampil di liga-liga top Eropa, kini harus menanggung konsekuensi berat berupa larangan bermain selama 12 bulan penuh. Saya kasihan pada para pemain itu. Mereka punya karir bagus di Eropa, tapi sekarang karirnya bisa hancur lebur karena kesalahan federasi. Ini bukan hanya merugikan 1 atau 2 orang, tapi juga menghancurkan masa depan mereka, sindir Madam Pang. Baginya, pemain seharusnya tidak menjadi korban dari kebijakan federasi yang gegabah. Saya yakin mereka juga tidak tahu apa-apa, tapi sekarang nama baik mereka tercoreng, tambahnya. Yang menarik, di tengah kritik pedasnya kepada FAM, Madam Pang justru menyebut Indonesia sebagai contoh yang patut diteladani. Menurutnya, PSSI di bawah kepemimpinan baru benar-benar berjalan sesuai aturan, tidak bermain kotor, dan tetap mampu meraih prestasi membanggakan di level internasional. Saya semakin respek dan kagum dengan Indonesia. Mereka melakukan naturalisasi dengan jalur resmi, proses yang panjang, dan benar-benar sesuai regulasi FIFA. Hasilnya bisa dilihat, prestasinya kini sudah mendunia tanpa perlu cara-cara kotor, kata Madam Pang. Ia menegaskan naturalisasi seharusnya dilakukan untuk memperkuat tim dengan cara legal, bukan dimanipulasi demi hasil instan. Madam Pang menilai kasus ini bukan hanya urusan Malaysia saja. Skandal ini berdampak pada citra seluruh ASEAN di mata FIFA dan dunia sepak bola global. ASEAN sedang berusaha keras untuk mendapat pengakuan di level dunia. Indonesia, Thailand, Vietnam, Filipina, semua sedang bekerja keras.
Tapi dengan kasus seperti ini, bagaimana dunia akan menaruh respek pada kawasan kita, ungkapnya dengan nada kecewa. Ia menambahkan, langkah Malaysia justru bisa membuat federasi lain terkena dampak berupa pengawasan lebih ketat dari FIFA. Ini jelas merugikan semua pihak, tegasnya. Meski begitu, Madam Pang berharap kejadian ini bisa menjadi pelajaran besar. Ia menekankan bahwa kejujuran dan profesionalisme adalah kunci untuk membawa sepak bola ASEAN ke level dunia. Saya berharap federasi manapun di ASEAN tidak mengulangi kesalahan yang sama. Kita harus bersaing secara sehat. Kalau ingin masuk Piala Dunia, ya raih dengan cara yang benar, ujarnya menutup pernyataan. Namun tunggu dulu, setelah admin telusuri secara mendalam bahwa berita di atas adalah karangan belaka dan hoaks. Ini sebagai edukasi supaya penonton lebih jeli dalam memilih berita. Fans Malaysia auto nangis kejang. Inilah rentetan hukuman super berat yang diterima timnas Malaysia dari FIFA usai ketahuan pemain naturalisasinya ilegal. Ternyata ada tambahan sanksi berupa denda 247 miliar dan di-banned FIFA dari kualifikasi Piala Asia 2027 dan kualifikasi Piala Dunia 2030-kah? Simak semua detailnya di sini. Kabar mengejutkan datang dari dunia sepak bola Asia Tenggara. Federasi Sepak Bola Dunia FIFA secara resmi menjatuhkan hukuman berat kepada timnas Malaysia setelah terungkap adanya 7 pemain ilegal yang diturunkan dalam pertandingan resmi. Keputusan ini diumumkan langsung di laman resmi FIFA dan membuat publik sepak bola, khususnya di kawasan Asia, sontak terperangah. Federasi Sepak Bola Malaysia (FAM) bersama 7 pemain tersebut harus menerima konsekuensi pahit berupa denda besar dan sanksi larangan bermain. Dalam keterangannya, FIFA menegaskan bahwa FAM terbukti melanggar pasal 22 Kode Disiplin FIFA (FDC) yang berkaitan dengan pemalsuan dan manipulasi dokumen. Nama-nama pemain yang terseret dalam skandal ini pun bukan orang sembarangan. Mereka adalah Gabriel Felipe Arocha, Facundo Thomas Garces, Rodrigo Julian Holgado, Imanol Julian Machuca, Joao Vitor Brandao Figueiredo, John Irazabal Iraurgi, dan Hector Alejandro Hefel Serrano. Menurut FIFA, dalam proses pendaftaran para pemain tersebut, FAM diduga menggunakan dokumen palsu agar para pemain naturalisasi ini bisa tampil membela timnas Malaysia. Skandal ini mencuat setelah ke-7 pemain tersebut membela Malaysia dalam laga melawan Vietnam pada putaran ketiga kualifikasi Piala Asia 2027 di Arab Saudi 10 Juni 2025. Usai laga tersebut, FIFA menerima laporan khusus mengenai kelayakan bermain dari beberapa pemain, yakni Facundo Thomas Garces, Rodrigo Julian Holgado, Joao Vitor Brandao Figueiredo, John Irazabal Iraurgi, dan Hector Alejandro Hefel Serrano. Proses investigasi pun digelar. Setelah meneliti dokumen dan bukti yang ada, Komite Disiplin FIFA akhirnya menjatuhkan vonis yang sangat berat. Hukuman yang dijatuhkan FIFA tidak main-main. FAM harus membayar denda sebesar CHF 350.000 Swiss atau sekitar 7,3 miliar rupiah. Sementara itu, ke-7 pemain yang terlibat masing-masing dikenakan denda CHF 2.000 Swiss atau sekitar 41 juta per orang. Tak hanya itu, mereka juga dilarang beraktivitas di seluruh kegiatan terkait sepak bola selama 12 bulan sejak tanggal keputusan diumumkan. Namun, drama ini belum berhenti di sini. FIFA menegaskan bahwa status kelayakan pemain-pemain tersebut untuk membela Malaysia akan dirujuk ke Tribunal Sepak Bola FIFA. Artinya, masih ada kemungkinan hukuman tambahan yang bisa semakin memperparah situasi FAM.
FIFA menegaskan bahwa FAM dan para pemain sudah menerima keputusan resmi dari Komite Disiplin. Meski begitu, FAM masih memiliki hak untuk mengajukan banding dalam waktu 10 hari ke depan, tentu dengan alasan resmi yang dapat dipertanggungjawabkan. Lebih lanjut, FIFA juga menyatakan akan meminta dokumen asli terkait kasus ini dan nantinya hasil investigasi lengkap akan dipublikasikan melalui kanal resmi FIFA. Kasus ini menjadi salah satu skandal terbesar yang menimpa sepak bola Asia Tenggara dalam beberapa tahun terakhir. Malaysia yang semestinya sedang berjuang mengharumkan nama kawasan di kancah internasional justru harus menerima kenyataan pahit akibat tindakan manipulasi dokumen. Kabar baik datang dari Amerika Serikat. Martin Paes, kiper andalan FC Dallas sekaligus salah satu pilar masa depan timnas Indonesia, akhirnya kembali terlihat bersama rombongan timnya untuk laga Major League Soccer (MLS) menghadapi Portland Timbers. Kehadirannya menjadi tanda jelas bahwa dirinya mulai pulih dari cedera dan siap menatap agenda besar bersama skuad Garuda. Sungguh luar biasa betapa besar efek panggilan timnas terhadap mental dan semangat seorang pemain. Nama Martin Paes sempat menghilang dari lapangan hijau sejak awal Agustus lalu. 6 pertandingan penuh ia lewati dari bangku penonton akibat cedera hamstring. Bukan hanya itu, cedera ini juga membuatnya absen dari program Garuda Calling pada September kemarin. Namun situasi berubah cepat. Pada Rabu, kabar bahagia datang. Martin Paes resmi masuk daftar panggilan timnas Indonesia untuk agenda Oktober. Hal ini langsung membuat publik sepak bola tanah air bersemangat mengingat Indonesia akan melakoni laga berat di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran keempat menghadapi dua lawan kuat, Arab Saudi dan Irak. Pelatih kepala timnas, Patrick Kluivert, sepertinya punya insting yang tajam. Ia melihat tanda-tanda bahwa Paes sudah mendekati kesembuhan dan dengan penuh keyakinan memutuskan untuk memanggilnya kembali ke skuad. Keputusan ini terbukti tepat. Hanya 2 hari berselang, pihak FC Dallas pun mengumumkan perkembangan positif. Pada Jumat, akun resmi klub mengunggah kabar menggembirakan. Pergi ke barat dengan segalanya untuk dimainkan, tulis FC Dallas lewat Instagram. Dalam unggahan itu, publik dikejutkan dengan potret Martin Paes yang tengah membawa koper, mengenakan kaos bertuliskan tegas, Dallas sampai aku mati. Sebuah simbol kesetiaan dan kesiapan tempur dari sang kiper utama klub asal Texas tersebut. Selanjutnya, Dallas dijadwalkan bertandang ke markas Portland Timbers pada Minggu. Fakta bahwa Paes ikut serta dalam rombongan membuat publik semakin yakin. Ia sudah siap dimainkan, atau setidaknya siap kembali merasakan atmosfer pertandingan. Setelah sekian lama absen, kembalinya Paes jelas membawa energi baru, tidak hanya untuk Dallas, tetapi juga untuk timnas Indonesia. Bahkan sebelumnya, Dallas sudah lebih dulu memastikan kabar bahwa kiper mereka akan terbang ke Indonesia pada jeda internasional. Dalam rilis resmi klub, mereka menegaskan, Martin Paes menerima panggilan timnas. Kiper FC Dallas Martin Paes dipanggil timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia putaran keempat melawan Arab Saudi dan Irak. Namun, satu pertanyaan besar muncul. Apakah Martin Paes akan langsung menjadi pilihan utama di bawah Mistar Garuda? Jawabannya belum tentu. Saat ini, Emil Audero Mulyadi sedang berada dalam performa gemilang. Kiper Cremonese tersebut tampil impresif di Serie A Italia dan bahkan sudah dipercaya mengawal gawang Indonesia dalam 4 laga terakhir. Situasi ini jelas menarik. Indonesia kini punya 2 kiper berkelas Eropa dengan kualitas yang sama-sama bisa diandalkan. Paes membawa pengalaman MLS dan karakter yang tenang, sementara Audero hadir dengan jam terbang tinggi di panggung Serie A. Dengan kembalinya Martin Paes, persaingan sehat di posisi penjaga gawang akan semakin menambah kekuatan timnas Indonesia. Kedalaman skuad kian luar biasa. Inilah modal berharga jelang laga sulit kontra Arab Saudi dan Irak yang sama-sama punya lini serang mematikan. Kini semua mata tertuju pada Oktober. Akankah Paes langsung mendapat kepercayaan dari Kluivert atau justru Audero tetap menjadi pilihan utama?
Bagaimana menurut kalian pecinta sepak bola Indonesia? Apakah Martin Paes layak langsung turun sebagai kiper utama melawan Arab Saudi dan Irak? Atau sebaiknya Patrick Kluivert tetap mengandalkan Emil Audero yang sedang dalam performa terbaik? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Harapan besar kini disuarakan dari negeri tetangga. Kesh Sundaresan, pundit asal Malaysia, secara terbuka menyampaikan doa dan keyakinannya bahwa timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Seperti diketahui, timnas Garuda akan menjalani laga hidup mati di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menghadapi dua lawan berat sekaligus, Arab Saudi dan Irak pada bulan Oktober mendatang. Dua pertandingan itu akan menjadi tipik krusial. Jika mampu melewati rintangan, maka pintu menuju Piala Dunia akan terbuka lebar dan Indonesia bisa menorehkan sejarah emas sebagai wakil Asia Tenggara pertama yang berhasil menembus turnamen sepak bola paling prestisius di dunia. Kesh Sundaresan menyadari perjuangan Indonesia sama sekali tidak akan mudah. Laga menghadapi tim raksasa Asia seperti Arab Saudi dan Irak jelas menuntut kerja keras ekstra dari semua lini, pemain, pelatih, federasi, bahkan dukungan penuh dari publik. Namun, ia melihat ada optimisme besar. Skuad Garuda bahkan memutuskan untuk lebih cepat tiba di Arab Saudi sebagai langkah strategis dalam memaksimalkan persiapan. Sebuah bukti nyata bahwa Indonesia benar-benar serius menatap laga penentuan tersebut. Dalam pandangan Kesh, momen ini bukan sekadar laga sepak bola biasa. Indonesia berada di ambang mencetak sejarah yang akan mengubah wajah sepak bola kawasan. Secara teknis, tim Asia Tenggara tidak pernah bermain di Piala Dunia. Tapi 2 minggu dari sekarang, Indonesia akan masuk fase dorongan terakhir untuk kualifikasi Piala Dunia. Kalau lolos, mereka akan membuka pintu untuk negara ASEAN, ucap Kesh Sundaresan seperti dikutip dari Astro Arena. Bagi Kesh, bila Indonesia berhasil, maka Garuda akan menjadi pelopor, membuka jalan bagi negara-negara ASEAN lain untuk berani bermimpi lebih tinggi. Lebih jauh, Kesh menegaskan bahwa bukan hanya masyarakat Indonesia yang menanti hasil ini. Publik Asia Tenggara dari berbagai negara ikut menaruh perhatian penuh. Semua mengikuti perjalanan Indonesia. Seluruh Asia Tenggara fokus karena diharapkan ini membuka pintu untuk negara lain. Patrick Kluivert tentu sudah memilih tim terkuat, katanya. Hal ini membuktikan bahwa apa yang sedang diperjuangkan Indonesia bukan hanya mimpi satu bangsa, melainkan harapan seluruh kawasan. Menurut Kesh, situasi ini sudah melampaui sekadar hitung-hitungan teknis atau logis. Kini, perjuangan Indonesia memasuki fase yang penuh emosi, penuh makna, dan bisa menentukan arah masa depan sepak bola ASEAN. Indonesia akan membawa tugas berat, yakni membawa mimpi Asia Tenggara di Piala Dunia. Sekarang sudah sampai emosional untuk melihat tim Asia Tenggara ke Piala Dunia, tegas Kesh. Ia menutup dengan satu harapan yang sangat jelas. Pasukan Patrick Kluivert harus berjuang sekuat tenaga pada Oktober nanti, karena momen ini adalah kesempatan emas yang mungkin tak datang 2 kali. Jadi, bagaimana menurut kalian pecinta sepak bola? Apakah Indonesia benar-benar bisa mematahkan kutukan Asia Tenggara dan menjadi negara pertama dari kawasan ini yang menembus Piala Dunia? Apakah Patrick Kluivert dan anak asuhnya mampu menjawab ekspektasi bukan hanya bangsa Indonesia, tapi juga seluruh ASEAN? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Perjalanan panjang timnas U17 Indonesia dalam menyiapkan diri menuju Piala Dunia U17 2025 terus berlanjut. Setelah melewati 2 pekan penuh pengalaman berharga di Bulgaria, skuad muda Garuda kini bersiap melanjutkan pemusatan latihan TC di Yogyakarta. Semua dilakukan demi tampil maksimal di ajang paling prestisius yang akan digelar di Qatar November 2025 mendatang. Timnas U17 Indonesia memang tidak main-main. Pasalnya, drawing menempatkan mereka di grup H bersama raksasa sepak bola dunia Brasil, tim tangguh Honduras, serta wakil Afrika yang syarat kejutan, Zambia. 3 lawan tersebut jelas bukan tantangan ringan, sehingga persiapan maksimal menjadi harga mati.
Dari Piala Kemerdekaan 2025 hingga uji coba internasional di Bulgaria, semua sudah dilalui. Kini, langkah berikutnya sudah menanti, fokus latihan intensif di tanah air sebelum berangkat uji coba ke Dubai. Selama 1 hingga 14 September 2025, Mirza Firjatullah dan rekan-rekannya digembleng dalam TC di Bulgaria. Selain latihan fisik dan taktik, mereka juga menjalani beberapa laga uji coba untuk mengasah mental bertanding. Striker andalan Garuda Muda, Mirza Firjatullah, tak menutup kegembiraannya. Ia mengaku mendapatkan banyak pengalaman selama berada di Eropa. Kita di sana, Bulgaria, lebih banyak taktik mungkin, dan saya banyak belajar tentang tim-tim di sana, negara, ungkap Mirza. Lebih jauh, Mirza berharap pembelajaran di Bulgaria bisa menjadi bekal berharga untuk menampilkan performa terbaik di panggung dunia. Pelatih Timnas U17 Indonesia, Nova Arianto, memastikan agenda berikutnya adalah TC di Yogyakarta, tepatnya dari 29 September hingga 14 Oktober 2025. Namun kali ini berbeda karena tidak akan ada laga uji coba tambahan. TC di Yogyakarta dari tanggal 29 September hingga 14 Oktober 2025, ujar Nova. Untuk di Yogya hanya fokus ke persiapan, kami tidak akan ada uji coba, tapi lebih ke memperbaiki yang masih jadi kelemahan tim. Langkah ini dipilih agar para pemain bisa benar-benar fokus memperbaiki detail permainan yang masih kurang. Meski tak ada uji coba di Yogyakarta, Nova Arianto mengungkapkan bahwa tim sudah dijadwalkan terbang ke Dubai untuk menghadapi lawan-lawan internasional sebelum ke Qatar. Hanya saja identitas calon lawan masih dirahasiakan. Iya betul, akan langsung ke Dubai untuk melakukan uji coba. Untuk di Yogya hanya fokus ke persiapan, tegas Nova. Bagi Mirza, tampil di Piala Dunia U17 2025 adalah pengalaman paling berharga dalam hidupnya. Ia menegaskan tidak akan menyia-nyiakan kesempatan emas ini. Ini pengalaman paling berharga untuk saya dan teman-teman, dan kita tidak akan menyia-nyiakan, jelasnya. Kalau belajar, saya tetap melakukannya, dan saya selalu memperbaiki apa kekurangan saya untuk di Piala Dunia nanti. Meski satu grup dengan Brasil, Mirza sama sekali tidak merasa ciut. Sebaliknya, ia bertekad tampil all out, membantu tim dengan kontribusi besar, bahkan dengan mencetak gol. Kalau saya tidak terlalu memikirkan itu. Saya lebih memikirkan bagaimana cara tim ini bermain. Yang pasti mencetak gol dan saya bisa kasih yang terbaik untuk negara ini, pungkas sang striker. Perjalanan Timnas U17 Indonesia menuju Qatar penuh dinamika. Latihan keras di Bulgaria, persiapan serius di Yogyakarta, hingga uji coba di Dubai. Semua demi satu tujuan, membawa nama Indonesia berbicara banyak di Piala Dunia U17 2025. Kini pertanyaannya, apakah Garuda Muda mampu memberi kejutan besar di grup H, bahkan melawan tim sekelas Brasil? Apakah TC di Yogyakarta dan Dubai cukup untuk mematangkan persiapan mereka? Bagaimana menurut kalian pencinta sepak bola Indonesia? Apakah generasi muda ini bisa mencatat sejarah baru di Qatar?